Setelah sebulan suasana mendidih, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya pertemuan Pil. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Intensitas pertemuan Pil ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan memutarbalikkan arus itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa ramai ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang benderang berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan pertemuan Pil. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari pertemuan Pil ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh dataran tengah. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang hidup, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan Pil, jadi mereka dengan sengsara melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa mengangkat spiritualitas dari pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah pertemuan Pil selesai. Dia menutup matanya dan malah menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Makanya, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Soul secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum dengan cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderak. Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, Ye Hong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang untuk memburu kita beberapa kali, tapi saya menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sebentar sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama pertemuan Pil dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, level alkemis yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertemuan Pil layak untuk perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perawatan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang perlu, paling tidak, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan itu mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Menara Pil di depan mata semua orang yang tertegun. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Memasukkan. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi keluar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan membuka pintu dan masuk.
Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi ada 3 tokoh di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah sesepuh berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara dari pertemuan pil, dapat dianggap sebagai seseorang dari menara pil. Apalagi, posisi calon penerus tidak rendah. Bahkan seorang tetua biasa harus menyapanya dengan sopan jika mereka bertemu dengannya. "Keke, juara kita telah tiba." Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. "Saya akan membuat perkenalan." Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk ke wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Ini adalah ketua asosiasi Xuan Yi. Keke, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Xuan." Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Namun, matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang dalam dengan guru? Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? "Kamu orang tua. Omong kosong apa yang kamu katakan?" Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah mata tertegun Xiao Yan. Dia dengan marah memelototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, "Kamu dipanggil Xiao Yan kan?" Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan menyajikan tehnya. TL, mengantarkan dan mensajikan teh merupakan bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru pada umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiao Yan menyapa Xuan, "Bibi Xuan." Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya dengan cepat berubah, dan dia mengubah bentuk alamatnya. Kepala asosiasi Xuan Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiao Yan. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan dia dulu melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam bergumam, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Leizi. Mata Xuan Kongzi menoleh ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Leizi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. "Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pertemuan pil ini." Wajah dingin dan tegas dari Tian Leizi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan tekanan perasaan yang tidak biasa. "Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya." Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, "Wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan api 3000 api.
Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga bersama-sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. 3.000 api pembakar juga disegel di dalamnya. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan 3.000 api pembakar. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3.000 api pembakar telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan api 3.000 pembakaran. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Ketua asosiasi orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya. Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah pertemuan berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut jika kita secara diam-diam menyerang dan mencari masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3.000 api pembakar juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir bahwa mereka berniat untuk diam-diam membuka segel api 3.000 yang membakar. Xuan Yi juga merajut alisnya dan dengan lembut menambahkan. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu Lama setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. 4 manik giok keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3.000 api pembakar kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3.000 api pembakar yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3.000 api pembakar dengan biaya berapapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah ke depan saat sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan wangi. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Cao Ying punya masalah? Tidak ada. Saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Ayo pergi bersama. Cao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah menunjukkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang dapat membawa malapetaka bagi suatu negara dan rakyatnya. Senyuman dan kerutannya cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap dia terlibat konflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di hatinya, ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa, Ying saudara Xiao Yan selalu punya banyak hal untuk ditangani. Kebetulan, kawasan bintang akan dibuka 2 hari lagi. Pada saat itu, si Mugu tua mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi.
Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya saat waktunya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup, Xiao Yan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut pada penyihir Caoying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song King telah melangkah maju, dia akan segera mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyuman mempesona di wajah Caoying ditarik. Dia dengan lemah menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Song King muram saat mendengar kata-kata Caoying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Caoying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, tampaknya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song King. Meskipun tindakan Song King meninggalkan temannya pada saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Saat itulah Caoying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawarnya dan lembutnya membuat seseorang merasakan tulangnya melunak. Ekspresi Song King berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Caoying berjalan jauh ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang masalah yang tidak penting. Sikap memikatnya yang sesekali menutupi mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri saat melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya di alam pil? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiao Yan bersama dengan Caoying. Dokter peri kecil. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Caoying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti fotonya terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik penampilan Caoying, itu berisi kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang setelah tubuh racun sedihnya benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu perlahan menghilang. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiao Yan di kota Kingshan, memiliki keanggunan yang anggun seperti peri. Jika Caoying dideskripsikan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sangat berbeda. Namun, keduanya memikat. Mata cantik dokter peri kecil berkedip lembut saat melihat Xiao Yan berjalan dengan cepat. Setelah melihat ekspresi di matanya, kecerdasannya memahami segala sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyuman hangat. Halo, Caoying. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Senyuman memikat terlihat di wajah Caoying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Caoying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Aku telah mengikuti Xiao Yan kembali. Anda tidak keberatan, kan? Caoying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan, tetapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Obrolan kosong antar teman. Apa yang ada dalam pikiran?
Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar menampakkan senyuman tipis saat dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di samping tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nadanya mengandung maksud untuk mengirim tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Pasti." Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dengus lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur yang menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. "Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku." Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apa-apa, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. "Kamu benar-benar berani tertawa? Yang Anda lakukan hanyalah menarik wanita." Dokter peri kecil tanpa sadar menegurnya karena rasa malu ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. "Anda ingin merawat wanita yang saya tarik?" Xiao Yan tersenyum saat dia menggoda. Wajah cantik dokter peri kecil menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, "Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi." Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia lemparkan dari mulutnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. "Hehe, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan dokter peri kecil Jie, kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan ini ke Cailin Jie. Saat kita pergi saat itu, dia menyuruhku untuk membunuhmu jika aku melihatmu dipikat oleh wanita lain." Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zian berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang. "Membunuh aku?" Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini adalah spesialisasi Cailin. "Kamu gadis kecil, sekarang kamu juga menjadi begitu sulit dipahami." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, "Benar, di mana Xiong San? Apakah dia tidak bersamamu?" Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Zian mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan menelannya. Baru setelah itu dia berkata seperti orang tua, "Saya datang ke sini untuk membantu Anda." Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat manis. "Apa sikapmu ini?" Zian sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, "Tanpa bantuan saya jamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar." Berdetak. Cangkir teh Xiao Yan yang baru saja dikirim ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Zian. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, "Apa maksudmu?" "HMPH, apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan api 3000 pembakaran? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk menundukkannya dengan paksa?" Zian meringkuk mulut kecilnya dan berkata, "Aku tahu bahwa menara pil ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, 3000 api pembakar sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati yang jatuh di Akademi Dalam. Apa yang kamu pikirkan?" Xiao Yan menjadi jauh lebih serius.
Dia secara alami sadar bahwa 3.000 api pembakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Namun, hal-hal yang seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya. Betapa buruknya hal yang bahkan menyebabkan trio Xuan Kongzi memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Zian saat dia melihat bahwa Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, "Aku bisa memberitahumu ini. Namun, Anda harus berjanji untuk memperbaiki ramuan obat yang Anda peroleh dari Xiong San setiap hari." Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil yang rakus ini. Baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe. Zian tertawa. Baru setelah itu dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelimuti ruangan. Aku mendengar dokter peri kecil Jie menyebutkan bahwa kamu pernah memasuki wilayah bintang sekali. 3.000 api pembakar yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3.000 api pembakar, tapi mengapa Zian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu.